Ustazah. Waalaikumsalam Bunda. Ya, kita sekarang belajar agama Islam ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Ya. Oke, sekarang kita akan belajar. Coba dipegang ini HP-nya. Tentang kebersihan. Nah, kalau rumahnya Mbak Aza itu bersih, nyaman, gitu kira-kira enak nggak? Enak. Kalau badannya Mbak Aza bersih, nggak lengket, nggak lebek, kira-kira enak nggak? Enak. Nah, kebersihan itu bisa membuat kenyamanan. Lingkungan yang bersih, tubuh kita juga akan merasa enak tinggal di situ. Nah, kebersihan itu ada dua. Kebersihan dalam agama Islam ada dua, yaitu kebersihan Jasmani dan rohani. ya, kebersihan jasmani dan kebersihan rohani. Nah, kebersihan jasmani ini meliputi apa saja? Meliputi kebersihan Badan. Tempat tinggal, tempat ibadah, ya, badan, tempat tinggal, tempat ibadah, kemudian pakaian, seperti itu kebersihan fisik, kebersihan jasmani. Sedangkan kebersihan rohani itu adalah kebersihan rohani kita tuh bersih dari perbuatan dosa. Tercela atau dosa gitu. Contohnya dari dengki, iri, sombong. Ya, gitu, betul. Dan ikhlas dalam beribadah, membersihkan hati dari berbagai macam penyakit hati yang tadi Mbak Asa sebutkan, seperti sombong, iri, dengki, seperti itu. Nah, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 itu berbunyi, ini Mbak Asa coba baca nggih. Innallaha yuhibbun tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Lalu ada lagi hadis riwayat Muslim, hadis tentang kebersihan yang bunyinya gimana? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bunyinya At-tuhuru satrul iman. Ya, tuhuru satrul iman. Oke. Bagus. Nah, selanjutnya kita lihat ya. Kita lihat ini ada film bagus nih. Oke. Air untuk bersuci. Dodo, ayo mandi. Ini sudah sore. Dede tidak mau mandi. Dodo, awas ya. Dede tidak mau. Dodo, badanmu bau. Sudah aman. Habis saja. Dodo dipasang mandi. Sebaiknya ke rumah Samir orang gila. Kalau Dodo lari pasti dikejar. Asal jangan mengganggunya, ya tidak apa-apa. Bau apa? Dia lari itu karena bau nggak mandi. Kamu yang bau ya. Ampun, memangnya salahku apa, Pak? Kamu kan yang bau.
jadi alasan nggak mau wudu, nggak mau mandi, alasannya nggak ada air. Cuma alasanmu, kan masih banyak jenis air lain Tuh. selain air keran. Tuh, dengerin. Kamu tahu tidak, macam-macam air itu. Ini macam-macam air Boleh nih, dipakai untuk bersuci. diperhatikan. Nah, baiklah. Kalau begitu aku jelaskan ya. Sekarang kamu dengarkan dengan baik-baik. Bersuci itu adalah membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Yaitu dengan berwudu, membersihkan diri dengan cara membasuh anggota badan tertentu sebelum melakukan ibadah sholat. Ada banyak macam-macam air. Jenis air yang sah digunakan untuk bersuci, seperti air sumur, kemudian air sungai, kemudian juga Modemnya ada tolong agak air dideketin baterainya kok. hujan, kemudian ada air salju, dan juga ada air laut, air mata air, atau air yang keluar dari tanah. Juga bisa menggunakan air danau. Modemnya di atas sana kayaknya dipakai untuk kakak daring juga. Diri dari kotoran dan najis. Misalnya badanmu yang bau itu bisa dibersihkan dengan air-air ini. Kamu harus mandi agar kotoran dan kuman yang ada di tubuhmu bisa hilang. Ya, jika bagian tubuhmu ada yang dijilat anjing atau terkena air liur anjing, cara membersihkannya dengan dibasuh air 7 kali. Salah satunya digunakan tanah. Basuh 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Kamu mengerti kan? Hah? Mengerti tidak? Harus mengerti. Tadi itu air yang digunakan untuk bersuci ya? Memangnya ada yang tidak bisa digunakan? Ada. Yaitu apabila air-air tersebut warnanya, baunya, dan rasanya berubah. Misalnya air teh manis. Tuh kan, air teh manis, air kopi minuman ringan. Cocok, itu mah enak buat diminum. Tapi tidak sah untuk bersuci. Tidak sah untuk diminum. Biar badanmu tidak bau. Ayo cepat. Iya, nah. Oke, sudah. Daripada dikejar orang gila lagi. Nah, oke, tadi Mbak Asa kan sudah melihat tayangan video tadi ya. Jadi apa saja air-air yang digunakan untuk bersuci? Air yang bersih dan mensucikan. Nah. Contohnya air salju, air keran, air danau, air sumur, air yang keluar dari tanah atau air mata air. Terus sama air danau. Air salju, air keran, air sumur, apalagi tadi? Air yang Air keluar dari mata Tanah. air. Air apa lagi? Ada banyak Air macam-macam. hujan. Ya, air hujan. Nah, ini air bisa untuk bersuci. Nah, kalau air teh, air kopi, air susu tadi itu sah nggak untuk bersuci? Enggak sah Tidak sah. Tapi nggak apa-apa itu misalnya untuk diminum. ya gitu untuk diminum nggak apa-apa, tapi tidak sah untuk bersuci, tidak sah untuk berwudu. Oke, sekarang kita belajar tentang macam-macam najis ya. Macam-macam najis. Najis itu dibagi menjadi 3. Najis dibagi menjadi 3. Apa saja? Najis ringan, najis sedang, sama najis berat. Ya, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Najis ringan adalah Najis mukafafah. ya mukhaffafah. Terus kemudian najis sedang Najis disebut juga mutawasito. ya mutawasito. Kalau najis berat Mugolada. mughaladzah. Ketiga najis ini contohnya kalau najis ringan Kalau najis ringan itu contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. ya betul, contohnya betul Mbak Sa tahu contohnya ya, nanti ditulis. Kemudian
najis sedang. Contohnya apa? Contohnya darah, kotoran manusia, dan kotoran hewan kecuali kotoran anjing dan babi. Ya, betul. Nanti ditulis lagi contohnya. Terus kemudian kalau najis besar, najis berat, yang termasuk berat. Liur babi sama anjing. Ya. Ini Mbak Asa juga sudah tahu contohnya. Oke. Kemudian cara mensucikannya. Kalau najis ringan cukup memercikan airnya Ya, ke betul. tempat yang ada najisnya. Terus kalau yang sedang itu caranya dihilangkan dulu zat-zatnya, entah itu berupa rupa atau berupa Baunya. gas atau baunya gitu, dihilangkan dulu, baru nanti diguyur dengan air. Ya, diguyur dengan Kalau air untuk sampai najis- bersih ya. sampai bersih. Mm. Kalau untuk najis mughaladzah atau najis berat, itu caranya dengan mensucikannya itu dengan mengguyur air sebanyak 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Ya, seperti yang di video tadi yang kita saksikan. Kita mensucikannya dengan air 7 dengan cara mengguyur air sebanyak 7 kali. Maaf Bunda salah ngomong. Mengguyur air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan tanah. Seperti itu. Nah, setelah bersih itu baru kita nanti boleh melakukan Wudu. sholat, wudu ya gitu. Najisnya dibersihkan dulu yang nempel itu tadi. Oke, sekarang kita membahas wudu ya. Wudu, rukun wudu ada berapa? Ada 6. Ya, rukunnya ada 6. Ada 6. Apa saja coba? Ada pertama niat, terus membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kaki, lalu tertib. Membasuh kaki hingga mata kaki lalu tertib. Oke. Rukun wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Sudah tahu niatnya berwudu? Sudah tahu. Gimana? Nawaitul wudu arifil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Oke. Habis niat yang kedua membasuh muka. Habis membasuh muka Habis membasuh muka itu semua ya, dari sini nih ujung ini badan jidat ini sampai pinggir-pinggir ini sampai ujung dagu ini semua dibasuh. Kemudian yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat mengusap kepala. Ya, mengusap sebagian kepala. Terus yang kelima dulu maaf. Yang kelima itu Basuh kaki sampai mata kaki. Mm-hmm. Habis itu tertib. Mata kaki ya. Mata kaki yang keenam adalah tertib. Oke, ini adalah rukun wudu. Kalau kita melaksanakan wudu itu cepat-cepat atau melaksanakan rukunnya dengan baik. Dengan baik. Ya. Kalau rukun wudunya tidak dilaksanakan dengan baik, nanti sholatnya sah enggak? Enggak sah. Oke. Nah, selanjutnya sekarang tayamum. Tayamum itu artinya sebagai pengganti wudu jika tidak ada air. Untuk mensucikan hati jika tidak ada air. Nah, tayamum ini dilakukan menggunakan debu yang suci atau tanah yang suci. Ya, artinya debu yang suci itu debu yang tidak bercampur kotoran seperti debu di halaman rumah, debu yang menempel di dinding rumah atau di tempat lain yang bersih, gitu ya. Ini menggunakan debu yang suci nih. Ini menggunakan debu yang suci. Oke. Nah, terus bagaimana cara bertayamum itu? Caranya Sudah bisa? Sudah. Ya. Caranya pertama-tama membaca basmalah. Oke ya, pertama membaca sama basmalah. membaca niat. Basmalah Dan niat. Habis Niat wudu apa niat tayamum? niat tayamum. Oke. Yang kedua, Terus yang kedua, menepukkan tangan ke debu atau ke tanah yang suci, lalu diangkat dan ditiup, lalu dibasuh ke seluruh wajah atau muka. Terus ditaruhnya secara perlahan
saja. Tahan Tidak tangannya. usah sampai blek gitu. Ya, jangan diplek, ini debunya nanti mabul-mabul, Udah pelan-pelan aja. Taruh pelan-pelan. Habis ditiup. itu ditiup. Diusapkan Kalau ke udah seluruh ditiup, wajah secara merata. Lalu habis itu ditepukkan lagi Mm. ke tanah atau ke debu yang suci tersebut, lalu ditiup lagi dan diusapkan ke tangan sampai Mulai dari siku. ujung jari hingga siku. Oke, tadi kita tulis ya, tepukkan tangan di debu suci. Ya, nepuknya pelan-pelan. Lalu ditiup. Ya, ditiup kedua telapak tangan yang tadi ditiup. Kemudian diusap ke seluruh Telapak wajah dulu wajah. secara merata. Oke, terus yang ketiga adalah tepuk Sama lagi. juga. Cuma yang ini diusapkannya ke ke tangan, mulai dari ujung jari sampai siku. Lalu ditiup, kemudian diusap dari ujung jari sampai dengan siku. Oke, gitu ya. Ini penjelasan tentang tayamum. Coba sekarang tentang mensucikan hadas besar. Nah, hadas besar, tadi kalau hadas kecil kan menggunakan wudhu. Hadas besar itu adalah hadas yang mengharuskan mandi wajib. Hadas besar. Ini berarti harus mandi wajib. Apakah mandi wajib itu? Mandi wajib itu mandi junub. Mandi besar. Wajib itu mandi junub. Kalau pada perempuan dia biasanya sesudah mandinya itu sesudah haid atau dilihat bulan. haid, ya. Kalau pada laki-laki biasanya sudah. Kalau pas keluar maninya itu loh. Ya, pada saat dia mimpi basah. Ya, itu sudah jelas ya. Kemarin Bunda sudah menjelaskan bagaimana itu hadas besar itu. Kemudian tata cara mandi wajib. Cara mandi wajibnya. Yang pertama adalah membaca niat. Membaca basmalah dan niat. Sudah hafal kemarin? Bunda sudah minta Mbak Asa untuk menghafalkan. Sudah. Nawaitul ghusla rirafil hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Iya, kita ulangi sekali lagi ya. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari fardalillahi ta'ala. Ya, artinya aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Oke, ini sudah tahu niatnya Mbak Za. Yang kedua, dengan cara menyiram air ke seluruh tubuh. Kemudian menggasak-gasak anggota tubuh. Menyiram air sekali ke seluruh tubuh secara merata. Terus yang 5 berwudu. Menyiram air sekali lagi ke seluruh tubuh secara merata. Kemudian yang terakhir berwudu sesudah mandi. Oke, ini penjelasan pelajaran kali ini ya Mbak Asa. Ini sudah selesai membahas ini tentang kebersihan. Nanti habis ini Mbak Asa coba kerjakan soal-soal nih di buku ini 3 serangkai ya. Tentang kebersihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.